Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi, Bapak. Pripun kabare sehat nggih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin Bu, saya jalan-jalan ke daerah Desa Sumberwangi. Kemarin saya lihat itu cabenya bagus-bagus Bu. Tapi kayaknya banyak juga yang layu nggih Bu. Ya Pak, alhamdulillah cabenya saya bagus-bagus. Aduh, punya saya Pak malah pada rusak, dimakanin ulat. Punya saya juga rusak tahu gimana ya? Berarti ini yang paling bagus cabenya punya besar rumah. Iya. Oh Ibu, memang saat ini masalah utama dalam budidaya cabai itu adalah gangguan OPT-nya. Nah, kebetulan kan ini permasalahannya adalah cabai. Bagaimana kalau kita hari ini diskusi sama-sama tentang OPT cabai. Nah, nanti kita menggunakan metode nanti ibu-ibu dibagi peran. Begitu. Bagaimana Bu? Bagi peran bagaimana nih Pak maksudnya? Nah, jadi nanti dalam bagi peran ini ibu-ibu nanti dibagi menjadi beberapa peran. Nanti ada yang menjadi petani, petaninya nanti ada dua, ada petani yang menerapkan konsep tradisional dan ada petani yang menerapkan konsep modern. Nah, sehingga nanti kan kita tahu apa perbedaannya. Kemudian yang satunya nanti adalah menjadi seorang pengusaha cabai. Nah, yang satunya nanti berperan sebagai lembaga penunjang untuk kegiatan budidaya cabai tersebut. Bagaimana Ibu? Walah, berarti nganu deh Pak, kasus main acting-actingan mana? Nah, guys, lalu saya guna nanti ibu-ibu berakting seolah-olah ibu-ibu ini adalah nanti misalnya ada yang jadi pengusaha, seolah-olah ibu menjadi seorang pengusaha cabai tersebut. Jadi nanti ibu memerankan perannya masing-masing sehingga nanti harapannya apa yang kita pelajari nanti bisa lebih ibu-ibu pahami. Begitu. Langsung saja Ibu. Oke. Ya. Nah, baik Bu, nanti untuk bagi perannya saya bagi saja Ibu. Nanti Ibu Gisyana jadi produsen sambal, kemudian Ibu Novia nanti jadi petani tradisional ya Bu. Terus Ibu Salma nanti jadi petani modern, dan terakhir Bu Naila nanti dados Bu Camat ya Bu. Yeay. Koron ya Bu. Menurut saya Nggak langsung mawon tuh Bu. Yeay. Ibu-ibu, saya mendapat laporan. Apa benar guys, sekarang ini banyak petani cabai yang gagal panen? Katanya tanamannya pada rusak-rusak nih ibu-ibu. Iya Bu, benar. Cabai saya banyak yang rusak karena diserang ulat. Saya sendiri juga sampai bingung bagaimana cara mengobatinya. Padahal tanaman itu saya sempat Bu. Nah ya itu dari itu Bu, produksi cabai yang turun dan juga harga cabai mahal membuat saya tuh kadang susah mau nyari modal tuh Bu. Kan kalau saya beli harga cabai dari produksi itu kan harganya mahal, otomatis saya produksinya juga dikit toh. Nah itu pelanggan saya pada marah-marah, saya mana cabainya lah, orang saya produksinya dikit, permintaan banyak, gimana saya nggak bingung. Ya gimana nggak mahal Bu. Hasil panennya aja sedikit. Sedangkan modal yang diperlukan itu sangat banyak. Nah terus gimana Bu, kalau gitu saya bisa bangkrut ini Bu. Alhamdulillah cabai saya bagus-bagus Ibu. Bagaimana bisa Bu? Sedangkan yang lain cabainya pada rusak. Apa rahasianya Ibu? Apa itu dari segi pengendaliannya nih Bu? Iya, salah satunya dari itu Bu. Perasaan perawatan cabai saya sudah benar nih Bu. Air yang saya siramkan juga itu sepertinya sudah cukup dan sering saya semprot juga. Akan tetapi masih banyak ulat yang menyerang dan cabai yang menguning. Memangnya Ibu menyebutnya pakai pestisida apa dan bagaimana cara pengairannya? Pestisida yang saya gunakan itu ya pestisida yang biasanya. Untuk penyiraman saya menggunakan air sumur yang sama. Oh ya Bu, kalau saya menggunakan pestisida nabati, ini itu juga lebih alami dan tidak mencemarkan tanah dan tanamannya. Kalau saya menggunakan pengairan irigasi, itu tanamannya penyiramannya itu lebih efektif. Oh, pestisida nabati ya. Emang pestisida nabati itu efektif langsung ke hamanya ya? Bisa Bu, walaupun tidak instan tapi prosesnya itu berkala dan
Yang paling penting itu konsisten dan juga tepat dosis atau tepat waktunya. Kita juga harus tahu kapan waktu penyemprotannya dan bagaimana cara menyemprotnya. Oh iya, besok lah saya coba. Siapa tahu nanti hasilnya cabai-cabainya bagus dan saya akan dapat untung yang banyak. Nah ini kalau petaninya update nanti pasti hasilnya juga bakal bagus. Saya kan nanti juga gampang cari modalnya. Maksudnya biar harga produksi cabenya murah, nanti saya bisa dapat untung yang lebih banyak juga. Ya Bu, kami juga akan berusaha agar hasil panen kami bagus. Nah, baik Ibu-Ibu, jadi mungkin salah satu penyebab hama kurang maksimal dikendalikan ini salah satunya ini cara kita yang salah dalam melakukan penyemprotan. Nah, tadi seperti yang dibilang Ibu Salma tadi, kita bisa menggunakan pestisida nabati. Bahan-bahannya lebih aman dan juga berasal dari alam. Semoga panen-panen Ibu-Ibu ini semakin meningkat ya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Amin. Kalau boleh tahu, Bu Nana masuk cabenya ini ada kerjasama dengan petani atau bagaimana nih Bu? Walah belum Bu, saya biasanya cuma ya nyari-nyari dari petani yang punya hasil panen cabenya, ya saya, kalau mau saya beli gitu, belum ada kerjasama. Nah, gimana kalau Bu Nana dan Ibu ini saling bekerja sama? Jadi nanti ada yang produksi, ada juga yang mengolah. Jadi petani tidak susah-susah mencari cabai itu mau dipasarkan di mana. Kemudian Bu Nana juga nggak susah dalam mencari petani tersebut. Apalagi produk sambal ini kan sudah terdaftar kan di UMKM Kecamatan Asliwangi. Nanti ekonomi masyarakat pun bisa meningkat begitu Ibu-Ibu. Nah, boleh itu Bu. Oh gitu ya, nggak apa-apa, nanti saya lebih mudah gitu ya pemasarannya. Alhamdulillah ini saya dapat 2 pelajaran itu tentang hama dan pemasaran. Terima kasih ya Ibu-Ibu teman Terima kasih. saya. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Nah, bagaimana ibu-ibu? Jadi secara tidak langsung dengan bermain peran tadi kita semua sudah mendapatkan solusi dan semoga yang tadi kita diskusikan sama-sama kedepannya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu dan juga para petani yang lain. Itu. Nah, kayaknya masih ada semangat ya Bu? Masih. Jadi sebelum nanti kami tutup masih ada dari saya, nanti masih ada satu permainan, kiranya ibu-ibu bersedia nanti kita bermain bersama-sama. Oke Bu, setuju? Setuju. Baik ibu-ibu, terima kasih atas semangatnya hari ini. Kemudian selanjutnya masih ada satu lagi sesi terakhir. Nanti saya beri tebak-tebakan ibu. Nanti yang bisa menjawab nanti saya kasih surprise lah, ya. Baik, ini nanti ibu-ibu boleh menebak yang gambar yang saya tunjukkan. Ini gambar pertama. Nanti cepet-cepetan ya Bu, yang angkat tangan duluan nanti yang boleh menjawab. Siap? Siap. Nah, coba Bu, salah satu ada yang tahu apa nggak ini namanya apa? Baik, di sana. Itu ulat geraya Pak. Ulat geraya, betul, tepuk tangan. Yang kedua Pak. Dapat dong nanti. Baik, ini gambar selanjutnya. Ini tadi ulat geraya bener ya, ulat geraya ini salah satu hama yang bisa biasa menyerang tanaman cabai. Betul sekali tadi Bu Bisana, ini namanya ulat geraya. Nah, gambar selanjutnya, cepet-cepetan juga Bu. Ini. Oh, saya Pak, saya. Oke, Bu Naila, ini apa Bu namanya Bu? Alat buah Pak. Alat buah, oke betul sekali namanya alat buah. Nah, jadi selain tadi ulat geraya, OKT padi itu juga ada alat buah yang dia itu menyerangnya langsung di buahnya, di cabainya langsung begitu. Ini masih ada satu lagi kesempatan terakhir tebak gambar pada sesi hari ini ya. Nah, ini tadi kan kita ngobrol juga ini soal irigasi. Nah, siapa yang tahu ini namanya irigasi apa? Saya. Oke. Irigasi tetes. Baik, betul sekali ini namanya irigasi tetes. Nah, ibu-ibu, jadi irigasi tetes ini sekarang ini kan zamannya sudah modern gitu, sudah maju. Jadi dengan sistem irigasi tetes ini, ibu-ibu sudah tidak perlu susah payah, capek-capek ke lahan untuk menyiram, karena dengan irigasi tetes ini kita bisa setting untuk penyiraman secara
otomatis sehingga bisa menghemat tenaga ibu-ibu sekalian. Begitu. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu semua. Selamat pagi dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Saya tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.